Asa Siti Heriani, NIM aku 24060017. Aku kelas B1 non-reguler dan prodi aku PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini aku akan menjelaskan tentang 4 keterampilan berbahasa Indonesia. Yang pertama ada membaca. Membaca adalah kegiatan memahami informasi yang tertulis. Tujuannya untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan pemahaman, dan menikmati cerita. Nah, membaca itu kan bisa bercerita, bisa membaca informasi, membaca atau meningkatkan pemahaman. Nah, kita tuh dengan membaca itu kita akan meningkatkan pemahaman kita terhadap suatu materi atau apapun itu. Oke, ya contoh aktivitas dari membaca yaitu adalah membaca buku cerita, puisi atau teks informasi. Nah, tips untuk menciptakan membaca adalah ciptakan suasana yang nyaman untuk membaca. Misalnya kita membaca buku cerita, kita harus dari posisi yang nyaman atau kita cari posisi yang nyaman di sekitar kita. Misalnya di perpustakaan tidak ada kan suara berbising atau berisik gitu. Nah, kita juga bakalan nyaman gitu membaca di suatu yang nyaman atau suatu yang menurut kita tuh enakan buat dibaca untuk membaca. Oke, terus kedua adalah menulis. Menulis adalah kegiatan menyampaikan pikiran atau perasaan untuk dalam bentuk tulisan. Tujuannya untuk mengekspresikan diri, menyampaikan informasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Contoh aktivitasnya adalah menulis cerita pendek. Cerita pendek. Kita menulis cerita pendek dari sepemikiran kita aja. Misalnya cerita pendeknya kayak Kancil pergi berenang bersama buaya. Oke, gitu. Itu cerita pendek. Cerita pendek aja. Terus ada juga surat. Surat kayak surat cinta. Hai, aku sayang kamu gitu. Itu kan kayak menyampaikan perasaan gitu atau menyampaikan pikiran kita. Karena kan kalau kita suka sama orang selalu ada di pikiran kita setiap hari, aduh orang itu kayak gitu. Oke, tips menulis. Yang pertama, ajarkan struktur penulisan yang benar. Nah, yang kedua, berikan contoh tulisan yang baik dan berikan umpan balik yang konstruktif. Kayak gitu. Yang ketiga nih, berbicara. Berbicara adalah kegiatan menyampaikan pesan secara lisan. Kayak misalnya aku ini menyampaikan tentang 4 keterampilan berbahasa Indonesia. Nah, ini saya menyampaikan pesan secara lisan. Kayak seperti itu. Nah, tidak dengan menulis gitu ya. Nah, tujuan untuk berbicara itu apa? Untuk berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan pendapat, dan membangun kepercayaan diri. Aku gini tuh percaya diri. Yes, enggak sih sebenarnya. Hehe. Oke, selanjutnya ada tips berbicara. Latih pengucapan yang jelas. Semisalnya gini, pengucapan yang jelas tuh. Aku juga sering banget yang namanya balelol atau typo. Nah, kita latih terus ngomong gitu, ngomong kayak kan adalah anak kecil mah nggak bisa ngomong R ya, biasanya L. Kita latih terus dengan ngomong R, nanti juga bakalan bisa. Oke. Yang kedua, berikan kesempatan berbicara di depan kelas. Berbicara di depan kelas maksudnya untuk kayak si anak-anak tuh presentasi di depan kelas, di depan teman-temannya dan di depan gurunya. Seperti itu. Kita kasih kesempatan buat mereka berbicara atau buat mereka ngobrol gitu, atau dengan cara dia bercerita ke saya, ke guru juga. Ke guru juga. Dia udah berani untuk berbicara kayak gitu. Dia udah ada tumbuh kepercayaan dirinya juga gitu. Nah, selanjutnya ada berikan pujian atas usaha yang dilakukan. Semisalnya dia tuh udah berbicara dengan baik, gak ada typo, gak ada apa, dan kita harus kasih apresiasi dengan mengacungkan jempol atau memberi dialog
atau memberi dia ih bagus kayak gitu. Tapi kan ada lah ya, sebagian juga ada yang typo. Kita juga harus memberi apresiasi ke dia. Kenapa? Karena dia itu udah percaya diri buat tampil di depan teman-temannya, atau udah mau berbicara gitulah ya. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah mendengarkan. Oke, mendengarkan adalah kegiatan menerima dan memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Secara kayak aku, semisalnya aku lagi berbicara langsung kepada murid-murid aku. Nah, kayak gitu itu mendengarkan. Murid-murid aku tuh berarti mendengarkan aku yang sedang berbicara. Tujuan untuk mendengarkan itu apa? Untuk memahami informasi, menanggapi pertanyaan, dan membangun hubungan sosial. Nah, oke. Contoh aktivitas dari mendengarkan itu apa? Mendengarkan cerita. Mendengarkan cerita. Anak-anak bercerita. Sorry. Maksudnya aku yang bercerita, anak-anak mendengarkan. Itu sesuatu keterampilan mendengarkan gitu. Kayak atau anak-anak yang bercerita kepada gurunya. Nah, itu juga sama, mendengarkan gurunya mendengarkan cerita anak muridnya. Oke, yang kedua penjelasan guru. Nah, penjelasan guru seperti menjelaskan sebuah materi. Materi kayak Indonesia nih. Hey, sekarang buka kita belajar puisi. Oke, itu mendengarkan. Langsung di apa? Diturutin sama siswa-siswanya atau diturutin sama siswa-siswinya gitu untuk melakukan puisi karena mereka telah mendengarkan gurunya. Oke, atau percakapan yang terakhir, percakapan teman. Dia percakapan teman maksudnya curhat lah ya, bercerita. Hey, aku udah gini. Hey, aku dapat 100 nih. Hey, aku tadi apa sih oh, berarti aku tahu kalau kupu-kupu itu asalnya ulat kayak gitu. Dia bercerita kepada temannya berarti mendengarkan gitu ya. Oke, tips untuk mendengarkan. Yang pertama, ajarkan cara mendengarkan dengan aktif. Maksudnya adalah kita tuh harus mengajarkan mereka mendengarkan dengan aktif. Jangan nih ya, mata kemana tapi pikiran tuh kemana juga gitu. Jadi kan si siswa-siswi itu tidak mendengarkan kita dengan secara fokus gitu. Makanya kita harus menggebrakan atau kayak membangunkan lah ya, secara itunya mah membangunkan mereka untuk belajar gitu. Oke. Dan